ini kebanggaan sekali dan berterima kasih sekali kepada Pak Joni untuk kesempatan sharing experience sama teman-teman semua. Oke, saya mulai. Tadi Pak Joni sudah memperkenalkan nama saya Adit Nugraha. Saya Meteorologi UI 98. Saya masih ingat NPM saya 0498 040002X. Um, Ini fun fact di Metal UI 98 ada dua Aditya Nugraha. Kebetulan saya waktu itu mata saya sipit, sekarang masih sipit. Ah, Teman-teman saya bilang saya mirip orang Korea, saya dipanggilnya Kodit. Nah, karena Adit yang satu lagi itu badannya lebih bongsor dan besar, mereka manggil manggil si Adit satu lagi itu Adut. Tadi Pak Joni sudah menjelaskan IPK saya lulus 2003 Februari. IPK saya hanya 2,85. Uh, Pembelaan saya adalah saya terlalu banyak main waktu itu dan sibuk berorganisasi. Um, saya sibuk di BPM, fraksi metalurgi dari 2000 sampai 2001. Dan berikutnya saya alhamdulillah terpilih sebagai Ketua Bidang Kemahasiswaan BPM FTUI 2001-2002. Um, saya juga dulu sibuk olahraga, saya masuk tim basket Metal UI. Ya, gini-gini, kecil-kecil gini, alhamdulillah terpilih juga. Jadi saya sibuk organisasi dan olahraga dulu di waktu saya kuliah. Um, ini pesan saya sih, tapi ini personal personal aja. Kalau mengejar nilai tinggi dan IPK itu sangat penting. Lebih bagus lagi kalau bisa diimbangi dengan berorganisasi karena menurut saya itulah yang membentuk saya untuk bisa seperti ini, survive, hidup di manapun, termasuk merantau di luar negeri. Nah, itu foto saya waktu di Freeport tuh yang sebelah yang di tengah tuh saya kebetulan ngambil sampel. Ini foto waktu saya masih 20 kilogram yang lalu ya, Pak. Saya masih langsing tuh. Saya disuruh sama senior saya untuk ambil sampling di open pit. Dan itu foto saya waktu di open pit. Saya mulai di Freeport itu 2000 kurang lebih 2005 mulai sebagai graduate program. Saya stay di Freeport kurang lebih 2,5 tahun. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Saya bangga sekali waktu itu bisa bergabung dengan um, salah satu tambang terbesar di dunia dengan cadangan emas terbesar di dunia sampai saat ini. Kemudian saya mencoba peruntungan saya di BHP, itu copper and gold sama uranium. Um, saya ikut tes, kemudian dapat, saya merantau, saya mulai di sana Oktober 2007. Nah, di Freeport dan di BHP itu pengalaman saya di copper dan copper and gold. Tahun 2010 saya pindah ke Barrick Gold. Barrick Gold adalah um, perusahaan emas terbesar kedua di dunia setelah Newmont. Um, saya pindah ke Barrick tahun 2010 sampai 2014 sebelum saya pindah ke Northern Star. Northern Star pada waktu itu adalah perusahaan emas yang cukup kecil di Australia, tapi mereka dengan CEO-nya yang hebat secara taktik bisnis bisa berkembang sekarang menjadi perusahaan emas terbesar di Australia. Saya cukup beruntung, saya um, memulai karir saya di Northern Star sebagai plant metallurgist sampai akhirnya menjadi principal metallurgist. Principal metallurgist itu bertanggung jawab untuk pengembangan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk company tersebut. Dan waktu itu Northern Star sudah mempunyai 4 sampai 5 site di Australia.
satu di Alaska. Tahun 2023, setelah saya 9 tahun di Northern Star, saya memutuskan untuk pindah ke Abraham Manning. Abraham Manning itu lead and silver company. Mungkin kalau lead kurang seksi dibanding emas, dibanding copper, dibanding nikel. Tapi untungnya LED adalah terutama persaingan dengan dunia baterai sekarang ini seperti nikel dan lithium. LED sudah mulai ditinggalkan, cuma teknologinya cukup established, jadi harganya alhamdulillah cukup stabil dibandingkan lithium. Oke, nah begitu bio singkat saya ya. Em, Ini kalau ada pertanyaan bisa kapan aja kan Pak? Ya, silakan. Nanti anak-anak kalau silakan ya anak-anakku sekalian kalau mau tanya langsung bisa dipotong langsung ke Pak Mas Adit. Oke. Oh, sorry. Oke, nah ini outline dari presentasi saya pagi ini. Yang pertama, saya mau menjelaskan proses secara gambaran besar dari mining ke mineral processing atau milling. Kemudian saya menjelaskan uh, tentang crushing dan grinding. Oke, saya mulai dengan proses dari tambang ke processing plant. Nah, proses tambangan itu dimulai dari ada dua jenis, ada open pit sama underground. Jadi dari batuan yang besar, batuan tersebut kemudian diledakkan dengan menggunakan eksplosif, menghasilkan batuan dengan ukuran yang lebih kecil. Em, Kemudian dari open pit dan underground, batuan tersebut em, di tracking ke run of mine pad atau ROM pad. Nah, di sana proses blending akan terjadi untuk mengoptimalkan beberapa parameter. Salah satunya adalah feed grade yang masuk ke mill atau kekerasan ore yang masuk ke mill. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dari rompet, batuan tersebut akan melalui proses yang namanya comminution process. Nah, comminution process ini adalah stage pertama dari proses pengolahan mineral. Ada dua um, stage dari proses comminusi. Yang pertama crushing, grinding, dan setelah grinding itu ore-nya akan dinaikkan kadarnya. Ada beberapa proses, tapi proses yang saya ikutkan di sini adalah proses flotasi. Ini bisa kelihatan ya Pak, fotonya Pak ya? Silakan, silakan. Oke Pak. Nah, fokus kita hari ini adalah mengenai proses crushing dan grinding. Oke, pertanyaan pertama, Em, kenapa sih kita butuh proses comminusi? Kenapa kita butuh proses size reduction? Ada satu buku yang menjadi buku yang harus dibaca. Ini nama bukunya Mineral Processing Technology, pengarangnya B.A. Wills. Saya kutip dari halaman 14 buku tersebut. Salah satu tujuan proses comminusi adalah liberation dari mineral yang berharga dari mineral yang tidak berharga. Jadi liberation or release of the valuable minerals from the associated gang minerals. Saya ambil contoh gini, batuan ini eh, ibaratnya adalah copper and gold ore. Jadi mineral yang umumnya untuk copper and gold itu chalcopyrite, CuFa S2. Jadi batuan ini ibaratnya mengandung 1 gram per ton emas dan 1% tembaga. Jika berat batuan ini adalah 1 ton,
uh, emas yang terkandung di batuan ini hanya 1 gram, dan tembaga yang terkandung di batuannya adalah 100.000 gram. Jadi sisanya adalah mineral yang berharga. Jadi untuk mengambil tembaga dan emas dari 1 ton batuan itu kita perlu uh, size reduction agar si batuannya, agar si emas dan peraknya itu bisa terekspos, um, sehingga proses berikutnya, proses beneficiasi untuk meningkatkan kadar mineral itu akan lebih mudah. Ini um, ada apa namanya? Ada diagram dari proses size reduction itu sendiri. Oke, saya lanjut ya. Saya mulai ke proses pertama dari proses kominusi. Saya ambil contoh sirkuit three stage crushing. Dari rompet, dari mining, kemudian ore-nya di truk ke rompet. Tahap pertama itu uh, ada loader yang ngangkut batuan ke Grizzly. Grizzly ini kayak static screen. Nah, ini foto dari plant di tempat saya bekerja. Jadi, ini lihat ada batuan yang besar, kemudian ada grizzly yang berupa lubang-lubang. Ini ukurannya 800 mm kali 800 mm. Jadi batuan yang lebih kecil dibanding 800 mm itu bisa masuk ke dalam grizzlies, dan batuan yang lebih besar itu akan stay di grizzlies ini. Dari grizzlies ini masuk ke tahapan pertama, primary crushing. Tahapan primary crushing ini nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa tipe crusher yang biasa dan umum digunakan di industri pertambangan. Nah, produk dari primary crushing ini biasanya batuan berukuran lebih kecil, antara 70 sampai 100 mm. Dari batuan yang berukuran 70 sampai 100 mm tersebut, itu kemudian akan di convey ke product screen. Product screen ini ada 2 deck, jadi teman-teman semua bisa lihat ada 2 deck, top deck sama bottom deck, dan itu ukurannya berbeda-beda. Top deck itu ukurannya lebih besar, dan bottom deck itu ukurannya lebih kecil. Produk dari screen tersebut akan um, melalui secondary dan tertiary crushing yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan produk dari secondary dan tertiary crushing itu berupa batuan yang lebih kecil, itu sekitar antara 8 sampai 12 mili. Dari batuan yang berukuran 8 sampai 12 mili tersebut itu akan uh, lanjut ke proses grinding berupa milling proses yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini gambaran dari uh, setiap stage dari setiap crushing proses. Uh, Jaw crusher yang merupakan salah satu tipe dari primary crushing, size reduction-nya itu 3:1. Jadi kalau feed yang masuk ke crusher tersebut misalnya adalah 300 mili, produknya sekitar 100 mili. Dan begitu seterusnya. Begitupun untuk stage 2 secondary crusher, tipe crushernya di sini adalah cone crusher, reduction ratio-nya itu 3:1, dan seterusnya. Dan 3:1 itu merupakan rule of thumb untuk desain sirkuit crusher, untuk gambaran lebih kasarnya. Oke, saya masuk um, ke tahapan pertama, yaitu um, primary crusher.
Jadi primary crusher ini ada dua tipe yang biasanya digunakan di industri. Yang pertama gyratory crusher, yang kedua jaw crusher. Saya mulai pertama dengan gyratory crusher. Komponen yang penting dari gyratory crusher adalah concaves dan mantle. Cara bekerjanya adalah kalau teman-teman lihat sini ada drive, drive ini akan digerakkan menggunakan motor dan ini akan berputar menggunakan ring gear dan pinion sehingga si mantle ini akan berputar dalam sumbunya. Nah, batuannya akan masuk dari atas dan batuannya akan terjepit antara mantle dan concaves. Nah, gap antara mantle dan concave tersebut yang akan menghasilkan batuan yang lebih kecil dan akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, itu untuk gyratory crusher. Nah, untuk jaw crusher itu ada beberapa komponen yang paling penting. Yang pertama, nomor satu ini adalah eccentric shaft. Eccentric shaft ini gunanya untuk menggerakkan bagian yang besar ini. Bagian yang besar ini adalah namanya swing jaw. Swing jaw ini adalah bagian dari jaw crusher yang bergerak. Sorry, saya mau balik sedikit. Kenapa namanya jaw? Ada yang tahu nggak kenapa namanya jaw? Baik, silakan. Siapa yang mau jawab? Izin jawab, Pak. Itu seperti rahang yang sedang terbuka gitu ya, kemudian mencapit, jadi kayak mulut gitu. Ah, yep, betul sekali. Nah, ini kayak rahang ya. Jadi namanya memang memang emang bentuknya seperti rahang dan cara bekerjanya pun seperti rahang. Am, jadi ada dua bagian bagian utama dari jaw crusher ini. Batuan dari rompet dan grizzlies itu masuk dari atas dan akan di crush dan dijepit di antara bagian yang statis si fixed jaw ini dan bagian yang bergerak dari swing jaw. Nah, dua komponen yang utama adalah liner liner dari swing jaw ini dan liner dari fixed jaw ini. Nah, nanti akan saya kasih lihat gambarnya untuk di aktual instalasinya di, di platnya. Nah, cara bekerjanya sama seperti rahang, eh, yang bagian yang swing itu akan pivoting, bergerak maju mundur, menjepit batuan agar terjepit di antara fixed jaw dan swing jaw. Nah, dari sisi operasional, yang paling penting untuk dijaga adalah crusher gap. Untuk gyratory crusher, crusher gap itu adalah gap antara si mantle dan concaves. Sedangkan untuk jaw crusher itu gap di bagian discharge antara fixed jaw dan swing jaw. Nah, ini di actual plan dari sisi operasional ini yang harus dijaga. Jadi biasanya crusher gap atau biasa dibilang sebagai close side settings CSS antara 70 sampai 110 mm untuk menjaga product size. Kalau um, CSS-nya terlalu besar, akibatnya product size-nya juga akan terlalu besar. Akibatnya downstream prosesnya akan memakan power, akan mengkonsum power lebih besar atau throughput yang lebih rendah. Sedangkan kalau CSS-nya terlalu kecil,
CSS kecil itu bagus untuk proses downstream, tetapi akan mengakibatkan crushing rate atau throughput rate, kapasitas dari crusher tersebut untuk primary crusher akan menurun. Jadi harus harus balance antara untuk menjaga close site settings ya. Oke, nah ini bedanya antara gyratory crusher sama jaw crusher. Yang pertama adalah dari soal kapasitas. Secara umum kapasitas jaw crusher itu, kapasitas gyratory crusher itu lebih besar dibanding jaw crusher. Secara operating cost pun gyratory crusher itu lebih besar dibanding jaw crusher. Gyratory crusher itu um, tidak nggak suitable untuk clay material. Kenapa? Karena kalau banyak clay, nanti karena clay itu materialnya lengket, akan lebih mudah materialnya nempel di antara concave sama mantle, sehingga produktivitas crusher pun akan terpengaruh. Biasanya akan menurun kalau banyak claynya. Makanya kalau um, kadar claynya tinggi, tipe crusher yang dipilih adalah jaw crusher. Nah, keuntungan dari gyratory crusher adalah gyratory crusher itu bisa direct tip dari dump truck. Jadi dump truck dari rompet bisa langsung di tipping ke gyratory crusher tanpa menggunakan feeder system. Kalau jaw crusher itu hampir pasti harus menggunakan feeder system. Jadi extra capital cost. Nah, material linernya itu biasanya manganese steel, antara 18 sampai 24% manganese steel. Ini foto um, dari jaw crusher liner yang saya gunakan di Abra ya. Bisa dilihat kalau ada geriginya, yang sebelah kanan ini adalah material dari fix jaw, yang sebelah kiri adalah material dari swing jaw. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke secondary sama tertiary crusher? Masih aman, Mas. Terima Oke, kasih, Andika. masih aman. Oke, saya lanjut ke secondary dan tertiary crusher. Nah, biasanya secondary sama tertiary crusher itu sama. Tipe crusher yang umum digunakan adalah cone crusher. Jadi cone crusher ini ada beberapa bagian ya. Di gambar yang sebelah kiri ini ada feed opening, di mana batuan produk dari primary crusher itu masuk ke cone crusher. Kemudian ada yang sama concave dan mantle. Mantle adalah bagian yang bergerak. Dan ada CSS atau crusher gap yang harus kita jaga juga. Cone crusher ini bentuknya kurang lebih hampir sama seperti gyratory crusher. Jadi kalau teman-teman balik ke slide berikutnya, gyratory crusher itu bentuknya hampir sama dengan cone crusher. Bedanya si mantle-nya ini ukurannya lebih pendek. Eh, itu bedanya antara gyratory crusher sama cone crusher. Nah, cara bekerja juga sama. Jadi ada motor drive yang menggerakkan si pinion ini yang menyebabkan si mantle ini bergerak. Nah, ini bergeraknya nggak nggak sentrik ya. Jadi itu kalau teman-teman lihat di diagram yang di kanan bawah ini bergeraknya nggak sentrik. Nah, itu akan menyebabkan uh, ada yang namanya close side settings, jadi gap yang paling kecil dan opening side settings. Nah, ini biasanya um, ditentukan dari tipe linernya, tipe mantle dan tipe concave-nya.
Biasanya untuk secondary dan tertiary crusher itu CSS yang kita maintain itu antara 10 sampai 24 mili. Untuk secondary crusher itu biasanya 22 sampai 24. Untuk tertiary crusher itu antara 8 sampai 12 mili. Nah, ini adalah contoh dari mantle di tempat saya bekerja. Nah, mantle ini materialnya biasanya manganese steel 18 sampai 24% manganese. Simple kerjanya dan ini adalah mekanisme um, rock breakage di cone crusher. Jadi teman-teman bisa lihat semua rocknya itu masuk ke crushing chamber dan akan dijepit antara concave dan mantle dan menghasilkan batuan yang lebih kecil untuk ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya itu bisa fourth stage of crushing atau bisa juga grinding proses atau milling proses. Ada pertanyaan untuk slide ini? Oke, ini fun fact juga ya. Untuk operational cost selain energi, uh, mental ini juga salah satu operational cost yang paling besar karena harus diganti setiap beberapa hari sekali tergantung kekerasan ornya. Jadi kalau misalnya crushing cost itu 100%, 80%-nya itu uh, dibagi rata antara energi, power consumption, dan crusher liner material. Jadi yang dioptimasi biasanya untuk crushing circuit itu si closed side settings, sama gimana kita mencari material yang suitable sehingga wear life-nya lebih bagus. Nah, saya akan lanjut ke bagian di crusher, cone crusher operating parameters. Jadi ada beberapa parameter yang biasanya kita maintain agar prosesnya itu optimal, kita bisa memaksimalkan produktivitasnya. Yang pertama, feeder speed. Feeder speed ini menentukan berapa banyak ore yang masuk ke crusher. Kemudian cavity level. Cavity level itu adalah level di atas uh, si uh, si um, si mental ini yang harus kita jaga. Nah, kenapa harus kita jaga? Si feeder speed ini akan kita variasikan untuk kita maintain cavity level agar bisa menghasilkan choke feeding. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri choke feeding ini adalah kondisi di mana si batuannya itu um, levelnya di atas si si mental tersebut. Kenapa mesti seperti ini? Dengan kondisi choke feeding ini, um, produk yang dihasilkan dari crusher itu lebih homogen dan rock to rock buffer ini bisa menjaga agar material liner ini tidak aus lebih cepat dan hasilnya diharapkan si liner life ini akan lebih lama. Jadi penting sekali untuk mempertahankan choke feeding ini ketika crusher itu berjalan. Kemudian CSS atau crusher gap yang sudah saya jelaskan berikutnya. Dan crusher power, power ini adalah output dari crusher yang dihasilkan dari motor yang menggerakkan si crusher tersebut. Nah, crusher power ini biasanya nggak kita maintain cuma sebagai kontrol parameter aja. Nah, crusher power ini tergantung dari biasanya kekerasan ore. Jadi bisa dari ore hardness atau bisa juga dari ukuran batuan yang jadi fit ke cone crusher. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut?
Oke, nggak ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, tahapan yang keempat, eh, tergantung ini nggak semua plan punya karena ini teknologi yang boleh dibilang cukup baru di dunia pertambangan. Nah, ini fakta menarik juga. Dunia tambang itu adalah dunia yang sangat konservatif untuk menerima teknologi baru. Jadi sebenarnya Concrusher ini sudah diciptakan, sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu. Cuma teknologi ini baru berkembang sekitar pertengahan 2000-an dan mulai diterima di dunia industri pertambangan. Nah, si high pressure grinding roll ini um, kebetulan sekali waktu saya di Freeport 2005 mereka konstruksi HPGR. Saya terlibat di awal sekali commissioning buat HPGR. Um, Seperti saya jelaskan, HPGR ini di tahap keempat, crushing circuit, seperti diterapkan di flowsheet di Freeport. Jadi di Freeport itu ada 5 sirkuit. Di sirkuit satu dan 2 itu, sirkuit mereka adalah three stage crushing. Jadi primary, secondary, dan tertiary. Dan di 2005 mereka installed high pressure grinding roll. Nah, high pressure grinding roll itu feednya masuk dari atas, ada 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 bin level. Kemudian ada 2 roller yang bergerak untuk, nah roller yang bergerak itu ada satu roller yang statis dan ada satu roller yang bergerak. Satu roller yang bergerak maju mundur ini untuk mempertahankan pressure dari hydraulic pressure dari si floating roller ini. Nah, karena um, per- um, 2 roller yang bergerak dan salah satu rollernya itu bisa mempertahankan pressure, jadi HPGR ini adalah uh, tahapan crushing yang energi konsumsinya paling efisien dibanding crusher yang lain, tipe crusher yang lain. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, satu adalah movable roll, satu fixed roll, feednya masuk dari atas dan menghasilkan produk yang sangat halus, yang akan sangat berguna untuk proses berikutnya, proses downstream. Ini skematis dari grinding rolls. Di grinding rolls ini rollnya nggak smooth, uh, ada seperti paku-paku yang berguna agar si material itu nggak nempel ke rollernya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini flow sheet dari crushing plant. Ada 2 flow sheet yang umum. Yang pertama three stage crushing, jadi primary crusher, secondary crusher, kemudian ke tertiary crusher, kemudian ke stockpile untuk ke grinding circuit. Salah satu optionnya adalah primary crusher, secondary cone crusher, lalu HPGR, lalu ke stockpile untuk ke grinding circuit. Untuk one stage crushing itu biasanya hanya primary crusher. um, Optionnya adalah bisa gyratory crusher atau jaw crusher, lalu kemudian masuk ke grinding circuit. Jadi ada 2 flow sheet yang biasanya dan umum digunakan di industri pertambangan. Nah, ini tergantung dari ada beberapa hal yang menentukan kapan kita pakai three stage crushing dan kapan kita pakai one or two stage crushing. Jadi itu biasanya seleksinya tergantung dari kekerasan ore atau rock competencies, kekerasan batuan, dan kapasitas yang mau kita desain.
Biasanya untuk kapasitas yang lebih besar itu menggunakan primary crushing, gyratory crushing, kemudian selanjutnya digunakan sack mill atau ball mill yang akan saya jelaskan berikutnya. Kelebihan dari three stage crushing ini, energi konsumsinya lebih kecil dibandingkan sirkuit three stage crushing dengan grinding circuit, tapi biasanya kapasitasnya lebih kecil dibanding one stage crushing followed by grinding circuit. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke grinding proses? Izin tanya Bang, tapi mungkin tadi yang sebelumnya Pak, yang kan tadi ada kayak geometri pengacuran gitu ya Pak, kayak ada gapnya. Nah, semisalnya materialnya itu eh, dia punya bentuk yang lebih susah buat dibentuk atau kayak slabby lempengan kan biasanya kan yang mudah dibentuk kayak bentuknya kayak lebih bolak kayak gitu ya Pak. Nah, kalau dia bentuknya kayak lempengan dan juga susah dibuat lebih kecil, itu sering terjadi nggak penyumbatan dan gimana cara buat ngatasinnya. Dan juga Oke, Pak, kenapa dia yang dipilih sebagai mantel tuh manganese steel? Adakah kayak kenapa nggak material yang lebih keras, Pak? saya catat dulu pertanyaannya sebelum saya jawab. Masih Oke, Pak. terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus. Saya senang. Em, oke, saya balik ke eh, primary crusher dulu. Tadi pertanyaannya gimana kalau ada slabby material dan gimana cara mengatasinya kalau ada permasalahan dari slabby material di plant. Oke, jadi penting sekali ketika desain study itu kita mengetahui karakteristik dari batuan tersebut. Dan ini kolaborasi antara mining engineer, geologist, sama metallurgist. Nah, dengan mengetahui karakteristik dari batuan, kita akan dapat menentukan kira-kira tendensi dari batuan ini ketika setelah proses peledakan dari mining ke ke processing plant itu akan cenderung slabby atau enggak. Nah, kalau slabby itu crusher yang digunakan sebaiknya adalah gyratory crusher. Kenapa? Karena kalau bentuk dari slabby material itu kan pipih ya. Kalau dia jatuhnya pipih tegak lurus dari feednya, gap antara mantle sama bowl untuk gyratory crusher itu bisa menghandle si slabby material itu. Tetapi kalau slabby material itu masuk ke jaw crusher, itu akan ada banyak bagian, ada resiko si slabby material itu tidak bisa dijepit antara si swing jaw sama fix jaw ini. Nah, biasanya slabby material ini akan lebih mudah mengakibatkan penyumbatan, seperti tadi teman bilang, penyumbatan di jaw crusher. Nah, em, kalau terjadi penyumbatan di jaw crusher dan dan terjadi penyumbatan batuan sehingga menyebabkan tidak ada batuan yang masuk ke jaw crusher ini, ada tools atau equipment yang namanya rock breaker. Nah, rock breaker itu bisa diinstal di atas jaw crusher atau bisa juga digunakan di rompet. Nah, kalau penyumbatannya di jaw crusher, kita bisa gunakan rock breaker sehingga si rock breaker ini akan uh, mereduksi ukuran batuan sehingga lebih kecil sehingga si slabby material itu bisa masuk lebih baik ke jaw crusher tersebut. Nah,
itu di primary crusher. Kalau slabby material masuk ke cone crusher, resikonya biasanya lebih kecil. Karena seperti di gyratory crusher itu, karakteristik dari concave sama mantle itu, karena bentuknya dengan geometri yang seperti ini, uh, masih bisa sesuai untuk material yang slabby, dan risikonya penyumbatan di cone crusher untuk slabby material itu lebih kecil. Menjawab nggak untuk pertanyaan pertama? Baik Pak, udah menjawab. Terima kasih. Oke, sorry tadi yang berikutnya apa soal kekerasan ya? Oh, Eh, kekerasan ini Pak. ini Hmm. material. Ya kenapa? Oh iya, buat kekerasan material. Sama yang mantel kenapa dipilihnya manganis steel Pak? Oke, manganese steel, biasanya kenapa dipilih manganese steel? Karena manganese steel itu uh, balancing antara um, kekerasan material dan kelenturan. Kalau materialnya terlalu keras, si mantelnya ini akan mudah pecah. Tapi kalau materialnya terlalu lentur, uh, kekurangannya, resikonya adalah si wear life-nya akan lebih mudah aus. Jadi biasanya ya, material yang umum digunakan di industri pertambangan untuk mantle liner ini adalah 18 sampai 24% manganis. Menjawab? Baik Pak, sudah terjawab. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Bagus pertanyaannya. Ada lagi nggak? Oh, Bang, Oke. kayaknya aku mau Oh, tanya deh sedikit. Terkait SPGR, kalau perbedaan SPGR sama SAG itu gimana ya, Bang? oh, HPGR, oke. Oke, HPGR itu salah satu tipe crusher. Jadi biasanya HPGR itu untuk tertiary atau quaternary crusher. Produk dari HPGR itu kemudian akan ke grinding circuit, dan salah satu um, tipe dari grinding mill adalah SAG mill atau semi autogenous mill yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Menjawab? Oh, oke, oke. Baik. Oke. Oke, bisa saya lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau ada pertanyaan boleh loh nanti setelah selesai presentasi, silakan. Saya lanjut ke grinding mill. Nah, grinding mill ini dulu adalah tahapan kedua dari proses komunisi setelah crushing. Jadi ada dua tipe grinding, dua tipe grinding. Satu coarse grinding dan satu lagi fine grinding atau ultra fine grinding. Tipe millnya pun berbeda, namanya tumbling mill sama stirred mill. Nah, ini ada beberapa contoh dari tipe tumbling mill untuk coarse grinding. Tipe yang umum adalah semi autogenous mill atau SAG mill, kemudian autogenous mill, egg mill, ball mill, dan rod mill. Kemudian contoh dari fine grinding itu horizontal stirred mill sama vertical stirred mill. Grinding medianya, di dalam millnya pun ada grinding media, dan grinding medianya pun berbeda. Untuk um, coarse grinding itu steel balls, jadi bola-bola baja berukuran besar antara 25 sampai 150 mili, dan dan batuan itu sendiri, batuan yang berukuran cukup besar yang menjadi grinding media di mill tersebut. Sedangkan untuk fine grinding itu biasanya antara pasir
dan seramik media yang ukurannya antara 3 sampai 6 mili. Nah, yang salah satu perbedaan utama dari dua tipe grinding ini adalah produk size-nya. Produk size-nya seperti namanya coarse grinding, produk size-nya lebih kasar antara 40 sampai 300 micron, sedangkan untuk fine grinding itu antara 15 sampai 40 micron. Nah, fokus saya di presentasi ini adalah di coarse grinding. Untuk ultra fine grinding ini akan lebih sesuai ketika nanti saya kalau Pak Joni memberi saya kesempatan lagi untuk menjelaskan di soal flotasi. Oke, saya fokus di coarse grinding ya. Nah, di slide ini saya menjelaskan dulu komponen di tumbling mill. Jadi di uh, skematik diagram di kiri bawah ini menunjukkan gambar skematis dari grinding mill. Jadi feed-nya dari crushing circuit itu masuk melalui feed end dan akan keluar melalui discharge end. Komponen di mill tersebut ada 3 komponen utama. Ada mill shell, kemudian di dalamnya ada liner. Nah, liner ini bisa dari rubber atau bisa dari steel liner. Setelah liner ada namanya lifter. Nah, lifter ini gunanya untuk mengangkat batuan dan grinding media sehingga setelah diangkat batuan tersebut atau grinding media tersebut akan jatuh di impact zone dan menghantam di bagian toe zone ini, dan itu adalah salah salah satu dari gaya yang bekerja di grinding mill. Jadi ada 3 gaya yang bekerja di grinding mill. Pertama impact, kemudian compression, dan ketiga adalah attrition. Nah, impact ini akan menghasilkan ukuran produk yang lebih kasar, sedangkan untuk compression dan attrition itu seperti menggerus akan menghasilkan ukuran batuan yang lebih kecil. Jadi seperti saya jelaskan di sini, ini seperti mesin cuci ya. Jadi kalian bayangkan nih kayak sama seperti mesin cuci atau mesin pengering. Mekanismenya sama. Jadi kalau kalian lihat mesin cuci, belum pernah melihat grinding mill, kalau kalian melihat mesin cuci itu sama persis seperti itu. Cuma bedanya kalau kalau grinding mill itu isinya batu dan bola baja, kalau mesin cuci ya cucian. Nah, ini seperti rotating drum. Rotating drumnya bergerak sesuai arah rotasi di diagram ini. Si lifternya itu akan mengangkat batuan dan grinding media ke titik tertentu sebelum akhirnya jatuh ke impact point. Di impact point ini akan menghasilkan ukuran produk yang lebih keras, tetapi ada batuan dan grinding media lain yang akan uh, jatuh lebih landai dan mengakibatkan um, gaya yang bekerja yaitu attrition atau pengikisan yang akan menghasilkan produk yang lebih halus. Nah, um, dari skematik ini yang paling penting untuk dijaga adalah ada beberapa mil yang kita bisa memvariasikan beberapa kecepatan mil agar material tersebut bisa jatuh di impact zone, dan yang biasa kita maintain juga adalah uh, beberapa bola baja yang kita masukkan untuk menjaga charge level di dalam mil tersebut. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Pak. Untuk bola-bolanya itu biasanya berapa persen yang digunakan, dan juga berapa lama ketahanan dari bola-bola yang berada di dalam mesin ini? Oke.
Um, biasanya um, bola si meal ini meal charge-nya atau ball charge-nya itu antara 5 sampai 30% tergantung tipe mealnya. Nah, berapa lama bola baja itu bisa berada di dalam meal tergantung ukurannya. Jadi kalau bisa dilihat ini di diagram, nanti saya akan tunjukkan foto aktual fotonya. Kalau bisa teman-teman lihat di diagram ini di discharge end ini ada um, screen atau slot dengan ukuran tertentu. Jadi bola baja itu akan keluar dari mil ini ketika ukurannya sudah lebih kecil dibandingkan ukuran screen. Waktunya itu bisa antara 10 sampai 90 hari tergantung jenis mil dan tergantung karakteristik dari batuannya. Terjawab pertanyaannya? Baik menjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari grinding media. Jadi grinding medianya itu steel balls, ukurannya antara 40 sampai 140 mili. Untuk ball mill itu grinding medianya biasanya antara 40 sampai 80 mili. Dan untuk sack mill atau semi atau jenis mill itu ukuran medianya adalah 94 mili ke atas. Ini adalah contoh grinding media yang saya gunakan di Abra. Ini ukurannya 80 mili. Nah, ini fun fact lagi. Di Indonesia itu ada dua foundry yang sangat besar yang sudah yang memproduksi steel media ini sama juga untuk mereka memproduksi liner, uh, mill liner material dan sudah diekspor ke seluruh dunia. Yang pertama adalah di Cilegon, ada namanya Molycop. Molycop ini perusahaan asal Australia kalau nggak salah, dan mereka membuka foundry di Cilegon, dan mereka memproduksi steel liner sama grinding grinding media. Nah, yang foundry asli Indonesia adalah foundry yang berada di Medan, namanya Growth Asia. Growth Asia ini memproduksi steel balls, memproduksi mill liner, dan sudah digunakan di seluruh penjuru dunia. Dan mereka mempunyai footprint yang sangat kuat untuk mill liner di Australia. Saya sangat bangga menggunakan produk dari Growth Asia karena mereka supportnya bagus dan produknya juga sangat bagus dan berguna. Oke, beberapa tipe dari grinding equipment. Yang pertama itu autogenous atau egg mill dan semi autogenous mill atau sack mill. Eh, prosesnya bisa basah atau bisa bisa kering. Biasanya sih basah. Eh, kadar airnya dalam mill itu sekitar antara 20 sampai 30% tergantung millnya. Primary coarse grinding ukuran fitnya biasanya maksimum 400 mili. Grinding media tergantung dari tipe mill. Untuk egg mill atau autogenous mill adalah batuan itu sendiri. Sedangkan untuk sack mill itu steel balls. Biasanya antara 0,6 sampai 0,8% chrome dan ukurannya biasanya 100 mili ke atas. Untuk sack mill itu ball charge-nya antara 4 sampai 18% dan biasanya kapasitasnya lebih besar dibanding tipe mill berikutnya yaitu ball mill. Nah, ball mill ini adalah proses basah. Biasanya di mill ini mengandung antara uh, 30 20 sampai 30% air
Digunakan untuk secondary grinding setelah sag mill, menggunakan grinding media juga dengan ukuran yang lebih kecil, antara 25 sampai 80 mili, dan ball charge-nya pun relatif lebih tinggi dibanding sag mill. Jadi di ball mill itu biasanya menggunakan 35 sampai 40 persen ball charge. Nah, diagram ini menunjukkan tipe-tipe mill berdasarkan produk size yang kita harapkan. Dari tipe mill ini ada pertanyaan kah? Oke, gak ada, saya lanjut. Saya mau kasih lihat, sorry saya mau skip slide ini dulu, karena saya mau ngasih lihat foto ini ya. Nah, ini foto foto yang um, di sebelah kiri ini foto sag mill yang digunakan di Freeport. Ini foto sag millnya sag millnya cukup besar pada waktu itu, termasuk sag mill yang paling besar di dunia, yang digunakan di dunia. Dan ini adalah foto dua ball mill yang digunakan di Freeport. Jadi di Freeport itu mereka waktu itu ada 8 plus 8 plus 4 12, ada 16 ball mill. Nah, ini dua di antara 16 ball mill yang ada di PT Freeport. Nah, kalau kalian kalian um, ingin membayangkan seperti apa sih di dalam mill, nah ini adalah seperti ini yang ada di dalam mill. Kalau kalian lihat di samping ini ada lifternya. Kemudian di antara lifter itu ada mill liner. Kemudian kalian bisa lihat bola baja yang berada di dalam mill. Dan ini adalah discharge end dari mill. Dan seperti saya jelaskan tadi, di dalam ball mill atau dalam sack mill ini ada screen dengan ukuran tertentu. Nah, bola baja ini kalau ukurannya sudah lebih kecil dibanding ukuran screen, akan keluar dari mill tersebut. Dan ini harus di top up agar kita bisa maintain ball charge yang cukup konsisten di dalam mill. Oke, nah ini salah satu contoh grinding flow sheet. Nah, flow sheet ini digunakan di beberapa plant yang sebelumnya saya pernah bekerja. um, Kurang lebih seperti ini flow sheet di Freeport, sama seperti flow sheet di Olympic Dam tempat saya pernah bekerja. Jadi ore dari mining itu datang lewat truk, kemudian dari truk ore-nya di feed langsung ke gyratory crusher. Nah, kebetulan ini adalah single stage crushing. Produk dari gyratory crusher itu akan ditumpuk di stockpile sebelum akhirnya masuk ke sack mill. Dari sack mill, produk dari sack mill itu masuk ke cyclone feed hopper, kemudian masuk ke cyclone. Cyclone ini adalah um, proses klasifikasi. Jadi di cyclone ini um, batuan yang um, berat jenisnya ringan atau ukurannya kecil akan masuk ke overflow, lalu ke proses selanjutnya yaitu proses flotasi, dan batuan yang berat jenisnya lebih berat atau ukurannya lebih kasar akan balik ke grinding media atau ke ball mill yang akan melalui proses lebih lanjut, akan melalui proses grinding lebih lanjut, dan setelah melalui proses lebih lanjut itu akan kembali lagi ke cyclone atau classification process. Oke, ini foto di Segmill sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini foto
di tempat saya bekerja sekarang di Abra. Kalau kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu crushing plant. Jadi di Abra itu menggunakan three stage crushing. Ini adalah konveyor yang dari produk dari primary, secondary, dan tertiary crushing itu akan lewat konveyor ini. Di ujung sana ada product screen dengan dua top deck dan bottom deck. Material yang halus akan eh, melalui konveyor ke fine ore bin ini. Fine ore bin ini tempat penyimpanan crushed ore. Life capacity-nya sekitar 1.500 ton, itu sekitar 6 sampai 12 jam. Dari fine ore bin ini, ore-nya akan lewat ke ball mill. Maaf, fotonya kecil, tapi kalau kalian lihat ini adalah ada ball mill, single stage ball mill. Ini kapasitas motornya 2.500 kilowatt motor. Uh, dan produk dari ball mill ini akan melalui proses flotasi. Jadi kalau di Abra, batuan dari maning itu ukurannya sekitar 600 sampai 800 mili, kemudian melalui um, primary crusher, jaw crusher, kemudian secondary dan tertiary crusher, cone crushers. Produknya itu sekitar 8 sampai 9 mili dan masuk ke ball mill. Dari ball mill itu produknya sekitar 150 mikron dan itu akan masuk ke proses flotasi. Nah, ini foto dari ball mill dari sebelah samping. Ball mill ini punya ukuran motor 2.500 kilowatt. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan sini ada dua pompa, ini ada motornya. Pompa ini akan mengalirkan slurry ke cyclone circuit di atas sini, di kiri, di sebelah kiri atas. Batuan dengan berat jenis yang lebih besar atau ukuran batuan lebih kasar akan kembali lagi ke ball mill untuk digrinding lagi, sedangkan batuan dengan berat jenis yang lebih kecil atau ukuran batuan yang lebih kecil itu akan masuk ke proses flotasi. Oke, itu slide yang saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Silakan, jangan malu-malu. Langka nih waktunya, Bang. Maaf kalau terlalu cepat ya. Boleh loh pertanyaannya. Silakan, ayo kamu tanya. Ini Bang Adit udah nyediain waktunya buat kita. Ini orang langka nih mesti dilindungi Bang Adit nih. Boleh deh, Mas. Mungkin mau nanya sedikit ya. Sebelum kenalin aku Dika dari Metal 23. Agak tertarik dikit terkait pembahasan di HGPR tadi yang high pressure grinding ya tadi kalau nggak salah. Nah, kepanjang. Ya, eh ini kan kita pakai tekanan tinggi kan ya buat grinding materialnya. Tapi ya. itu berpengaruh ke tingkat keausan buat alatnya sendiri nggak sih? Kan kalau aus sendiri kan berarti efisiensinya nggak bekerja dengan baik sehingga butuh umur yang lebih sedikit kan daripada beroperasi lebih lama. Sedangkan kita butuh yang bagus juga kan buat meningkatkan efisiensi itu. Apakah ada pemilihan material khusus buat apa namanya manufaktur dari si jadi HPGR-nya ini? Gimana tuh, Mas? Oke, Dika, makasih. Iya, ini untuk HPGR itu tekanan bekerja memang sangat besar. Jadi itu sekitar 2 megapascal. Jadi tekanannya memang sangat besar. Nah, pemilihan material untuk em, si
um, si rollernya itu bukan akan menjadi yang sangat menentukan. Biasanya si stud ini, stud kalau ada paku-paku itu, nah paku-paku itu bi- akan bisa melindungi si material roller tersebut. Material dari paku-paku tersebut itu biasanya tungsten carbide. Jadi tungsten carbide itu material yang setahu saya sangat tahan aus, bisa tahan lebih lama, sehingga umurnya waktu waktu operasionalnya dari HPGR ini pun akan lebih lama. Nah, biasanya kalau si paku tersebut sudah aus, itu harus diganti. Jadi setiap beberapa bulan sekali si material dari lorol ini harus diganti karena sudah haus. Nah, yang salah satu em, yang bisa menyebabkan em, tingkat kausan itu lebih tinggi adalah moisture-nya. Jadi tingkat kadar air di feed-nya itu pun harus dijaga. Kalau em, kadar airnya itu lebih tinggi, biasanya wear rate-nya juga akan lebih tinggi. Nah, musuh utama dari HPGR itu ada dua. Seperti saya bilang tadi, moisture level atau kadar air. Yang kedua adalah clay. Nah, kalau clay itu, em, kalau clay material biasanya akan lebih nempel di antara kedua rollernya itu. Kalau udah nempel itu, power draw-nya dari si HPGR ini akan lebih tinggi. Kalau power draw-nya lebih tinggi, otomatis si wear rate-nya juga akan naik dan produktivitasnya juga akan nurun. Gitu Dika. Menjawab nggak pertanyaannya? Oke, siap menjawab, Mas. Thank you. Oh, siap. Izin bertanya, Mas. Sebelumnya kenalin, saya Muhammad Syarif dari Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2023. Di sini ingin bertanya tadi kayak ada jenis mill ya, ada yang ball mill dan juga SAJ mill. Nah, itu kan yang saya lihat kalau dia volume charge-nya makin tinggi, antara 35 sampai 45, dia tuh dia lebih halus ya hasilnya. Dan itu saya juga tertarik tadi kayak di ball mill katanya ada di isinya tuh ada air gitu ya Mas. Itu dari materialnya atau emang sengaja dipakai air buat mempermudah efisiensinya karena mungkin volume charge-nya tinggi. Dan ada nggak sih cara lain buat kita nggak terlalu makan energi ataukah RPM-nya dikurangin atau gimana Mas? Sebenarnya terima kasih Mas. Um, saya mulai dari airnya dulu. Nah, airnya itu bisa dari feed-nya sendiri, tapi biasanya sangat kecil ya. Kalau kalau feed yang masuk ke ball mill atau sack mill itu hanya mengandung mungkin lebih kecil 1 sampai 3% air. Nah, lebih baiknya itu ditambahin, air yang ditambahin yang masuk ke mill. Nah, biasanya itu persen solid atau sorry, saya balik. Kadar air di ball mill itu antara 20 sampai 30%. Jadi sisanya itu batuan atau solid itu sendiri. Nah, kalau tadi soal pengaruh ukuran ball charge ke product size, iya, betul sekali. Nah, biasanya itu ada ada beberapa parameter yang kita jaga di mill, baik itu sack mill atau ball mill. Yang pertama dan paling penting adalah ball charge. Kenapa ball charge? Karena semakin banyak secara umum, semakin tinggi ball charge, semakin tinggi power draw atau semakin tinggi kilowatt yang bisa dihasilkan. Semakin tinggi kilowatt yang bisa dihasilkan, semakin kecil product size yang dihasilkan juga. Nah, ada beberapa tadi kaitannya dengan proses efisiensi. Em, ada beberapa hal yang dijaga dari proses efisiensi sehingga konsumsi powernya itu bisa lebih baik. Yang paling penting, ya salah satu yang paling penting adalah uh, feed yang masuk ke mill tersebut. Semakin kecil ukuran feed yang masuk ke mill, semakin kecil pula power yang dibutuhkan untuk menggiling batuan tersebut ke produk yang diinginkan. Itu satu. Kedua, dari sisi kadar air tersebut, kadar airnya semakin tinggi,
biasanya power draw-nya semakin tinggi, otomatis konsumsi power juga akan semakin tinggi. Tetapi kalau power draw-nya terlalu rendah, nanti produk size-nya pun akan semakin kasar dan mungkin tidak tidak resikonya untuk downstream prosesnya juga akan lebih besar. Jadi maintaining balance-nya paling penting. Tapi yang paling penting adalah menghasilkan ukuran fit yang sehalus mungkin dari crushing circuit sehingga kerja ball mill atau sack mill ini lebih mudah. Dan biasanya crushing circuit itu um, jauh lebih energi efisien dibanding sack mill dan ball mill. Jadi semakin banyak kerja yang kita hasilkan di crushing circuit itu lebih bagus untuk sack mill dan ball millnya. Menjawab, Muhammad Syarif? Eh, Baik Mas, terima kasih banyak buat jawabannya. Oke. Ada lagi? Pak Joni, ini Siap. merunut dari mata kuliah yang Pak Joni yang pernah eh, di-share ke teman-teman kan ya? Jadi Ya, ya mantap. ya. Ini ada beberapa malah kalau dilihat di sini dah saya sampaikan tapi tidak sedetail tadi apa yang disampaikan Mas Adit. Terima kasih. Mantap Pak. Silakan anak-anakku sekalian. Kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti habis ini kita atur lagi kapan kita bisa ketemu lagi. Mantap. Ya. Mana? Ada lagi? Izin nanya, Prof, kalau boleh. Siap, Mas Yaki. Halo semuanya, salam kenal. Saya Jeki 89. Mungkin Bos Adit bisa share nih dari sisi pandang sebagai bos besar di konsentrator di Australia nih, cara mengatur production-nya Bos Adit. Jadi suka dukanya biar teman-teman mahasiswa ini punya gambaran nih. Adik-adik mahasiswa 2003 ya Pak Joni ya. Tadi saya dengar Ya. masih muda-muda, mungkin kita kasih hint aja Bos Adit bahwa di challenges yang paling utama di dunia kerja, terutama di daerah konsentrator ini Bos Adit. Oke. Terima kasih Bos Jaki. Wah, ini suhu juga nih. Cuma mau Pak Mas Jaki ini salah satu mentor saya ketika saya nyampe di Australia. Jadi saya banyak tanya-tanya ke beliau, saya banyak sharing dan beliau juga banyak sharing pengalamannya tentang pengalaman di dunia kerja sama saya. Jadi saya cukup terhormat Mas Jaki bisa hadir. Um, jadi tantangan utamanya tuh ingat nggak tadi saya bilang pertama-tama bahwa saya IPK saya tidak terlalu baik. Saya sibuk berorganisasi dan sibuk olahraga. Eh, tapi menurut saya kesibukan berorganisasi itu yang bisa membentuk saya bisa lebih berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi challenge utamanya bukan masalah knowledge atau bukan masalah pengetahuan. Enggak sama sekali, karena menurut saya metalurgis Indonesia secara pengalaman, secara pengetahuan itu sama bahkan lebih dibanding dengan metalurgis di Australia. Uh, Challenge utama dimanapun kita bekerja adalah dimana kita bisa bekerja sama dengan orang. Gimana kita bisa meyakinkan orang tentang pendapat kita dan bisa berkompromi dengan pendapat orang yang berbeda untuk menghasilkan tujuan yang sama. Jadi um, kalau dibandingkan antara technical skill sama people skills, ketika saya masuk
di dunia kerja mungkin 5 sampai 8 tahun pertama, technical skill saya itu adalah modal yang paling berharga. Dan sedikit dan banyak communication skill, tetapi ketika skill saya sudah lebih dihargai, saya lebih dipercaya untuk memimpin orang, memanage orang, disitulah people skill saya jauh lebih berharga dibanding technical skill saya. Karena di tahap itu saya nggak bisa lagi dan nggak punya waktu lagi untuk bisa mengerjakan pekerjaan technical skill saya sendiri. Saya harus bergantung sama orang, saya harus mendidik orang, saya harus develop orang untuk menghasilkan produk yang sama seperti yang saya hasilkan ketika saya masih bekerja sebagai technical. Jadi tantangan terbesarnya adalah masalah komunikasi, terutama bahasa ya. Ketika saya di Australia itu, uh, Australia banyak slang-slang yang aneh, yang tidak umum di bahasa Inggris yang umum. Jadi ketika 3 sampai 6 bulan saya di Australia itu, saya belajar banyak slang baru, saya belajar logat yang berbeda pula. Yang 3 bulan pertama saya dikasih uh, radio, two-way radio untuk berkomunikasi, dan saya berkali-kali saya tanya, I beg your pardon, I'm sorry, I don't know what you say, dan lain sebagainya, karena saya belajar slang yang baru dan bahasa yang baru. Tapi setelah saya terbiasa dengan slang mereka, saya bisa berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Dan tantangan terberatnya seperti saya bilang tadi, gimana caranya kita dealing sama people, gimana caranya kita bisa develop people, dan semakin teman-teman itu bisa punya kesempatan untuk berorganisasi, berinteraksi sama bermacam dan beragam orang, itu akan lebih baik karena itu akan menjadi pengalaman yang berharga buat teman-teman semua ketika masuk dunia kerja. Itu sih, Mas. Mantap sekali, Bos. Thank you. Luar biasa. Kalau pengalaman Pak Jeki, Wah, more or less sama dengan Bro Adit, Prof. ya Saya boleh cerita jadi sedikit sama tentang Mas Jeki nih. Baik, anak-anakku sekalian, ini Mas Jeki adalah salah satu yang langka juga, orang-orang langka dari metalurgi yang ada di Australia. Salah satunya nanti ada Adin, ya kalau nggak salah ya, yang sudah lama juga di sana. Gimana Mas Jeki? Silakan dikit, Mas. wah, terima kasih, Prof. Teman-teman semua sebetulnya more or less sama dengan Bro Adit tadi, Prof. Yang paling saya betul-betul advice ke teman-teman semua nih, maksimalkan pengalaman di UI, karena seperti Bro Adit tadi bilang, pengalaman berorganisasi, bekerja dengan teman-teman itu sangat-sangat membantu sekali. Apalagi ya kira-kira, jadi dan tentunya seperti Bro Adit tadi bilang, bahasa Inggris ya Prof. Sebagai mahasiswa Universitas Penyandang Nama Bangsa, meskipun diuji oleh peristiwa Bahlil ya, tapi kita tetap harus selalu mengasah diri di kemampuan berkomunikasi dan berorganisasi. Saya rasa Bos Adit sudah mensummarikan semuanya dengan very nice, Prof. Nothing more from me, but thank you very much. Kalau Mas Jeki berapa tahun di luar? Kurang lebih sudah 20 tahun ya, Prof. Sama ya. Jadi sama kira-kira waktunya sama-sama Mas Adit ya. Begitu. Betul, Prof. Ya. Kalau boleh saya tambahkan tadi, Prof, mungkin teman-teman juga mungkin sudah disebutkan sama Bu Adin bahwa dulu di Olympic Dam kami bertiga ya, kami menguasai proses-proses core-nya di Olympic Dam. Bos Adit ini menguasai konsentrator, jadi dia di apa namanya Pak, di hulu ya. Sementara saya di tengah. Kemudian ada satu lagi namanya Adin 93, dia menguasai di hilirnya, di refinery. Jadi ada saat di mana, ini saya selalu mengulang-ulang ini karena ini sesuatu yang sangat membanggakan bahwa salah satu the largest
smelter di ya, tapi ini integral smelter, integrated smelter in the world, mungkin nomor 2 atau nomor 3 ya. Itu di running oleh anak-anak UI. Adit 98, 9, ente 97, 98, Bos. 98, Mas. Oh iya, 98. Berasa tua nih. Jadi anak Adit 98, lalu saya di tengah-tengah di smelternya, kemudian Adit di tank house-nya. Itu jarang orang tahu, Prof. Itu harus sering diulang-ulang bahwa kita anak UI bisa sebetulnya sangat-sangat berperan di skala internasional. That's it from me, Prof. Thank you. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anakku sekalian, silakan. Terutama saya sampaikan kepada Mas Jeki dan Mas Adit bahwa di kelas kita mungkin ada juga yang saya undang untuk hadir adalah dari KKI ya, kelas internasional ya. Terus di mana mereka ada kewajiban untuk selama 1 semester itu harus semacam internship itu di luar negeri ya. Jadi mungkin kalau yang ada silakan kalau ingin kalau katakanlah membuka hubungan supaya katakanlah bisa melanjutkan katakanlah bisa internship di Australia, lebih khusus lagi baik di tempatnya tadi ya, di tempatnya Mas Deki atau di tempatnya Mas Adit atau di tempatnya Mas Adin, itu silakan. Ada yang dari KKI internasional? Silakan. Ada. Hadir ya. Baik. Yang lainnya silakan. Anak-anak sekalian, jangan ragu. Kesempatan langka nih. Tadi seperti dia ada waktu ya dari orang-orang langka metalurgi yang luar biasa bisa join dengan kita. Silakan. Ada lagi? Silakan anak-anakku sekalian. Kamil, cukup Kamil? Cukup, Prof. Benar. Nanti kalau saya tanya nggak bisa, tak suruh push up ya. Nanti aja deh nanya. Nanya ya. Nggak berani, nggak apa-apa. Jangan takut, jangan ragu. Silakan. Nggak ada Kamil? Sudah cukup, Prof. Cukup ya, benar. Ya. Baik. Yang lainnya? Timotius? Atau yang Putri? Nggak ada? Oke. Baik, kalau nggak ada, tentunya sebelumnya ada lagi yang ingin tambahkan, Mas Adit? Saya ada nih, saya lihat chatnya nih ada pertanyaan dari Oke, siap. Dika ya. Mas Adit, kata teman saya Rido, tips masuk Freeport gimana Mas? Katanya. Tips masuk Freeport mungkin beda dulu sama sekarang. Kalau dulu saya diinfokan sama teman saya ada posisi graduate metallurgis. Jadi saya masuk Freeport April 2005 itu sebagai graduate metallurgis. Mestinya saya nggak tahu, tapi saya bisa tanya ke teman-teman saya masih di Freeport sekarang. Setiap tahun mereka buka graduate program tuh. Dalam satu program yang dibuka itu graduate metallurgis. Jadi mungkin bisa tanya-tanya atau cari-cari link ke situ. Kebetulan Pak Joni ada beberapa alumni Freeport juga yang di Metal UI yang di Freeport kan, Mas Eko Purnomo itu bos sekarang di Freeport. Kemudian ada Orveli juga masih di Freeport. Saya satu lagi lupa, ada satu lagi masih di Freeport. Jadi mungkin nanti saya bisa kontak mereka untuk bisa di-share linknya ke teman-teman kalau mereka buka graduate program. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ini urusannya rencana, kira-kira kan sekarang udah 20 tahun ya, 20 tahunan ya Mas Adit di Australia ya, dan teman-teman yang lainnya, Pak Mas Jeki maupun Mas Adin. Untuk for the future, the next, mau sampai pensiun di sana apa malah mau tetap di sana? Kalau saya selama keluarga saya happy di sini, saya happy di sini Pak.
Bukan, maksudnya ada mimpi untuk pulang atau Mimpi selalu ada, Pak. Cuma belum terbuka jalannya aja kayaknya. ya gitu. Ya. Kayaknya hidup di Australia lebih enak nih kayaknya nih. Gimana untuk kehidupan di sana? Ah, Gimana ya? Salah satu yang saya suka dari ini kalau kita ngomong antara link antara uh, universitas sama industri, terutama di industri tambang. Ya. Mereka sekolah-sekolah tambang utama itu biasanya uh, berada di kota di mana industri tambang itu berkembang. Kalau saya ambil contoh sekolah tambang di Curtin University atau West Australia School of Mine itu sekolah tambang kedua terbaik di dunia setelah Colorado School of Mine itu kebetulan berada di Kalgoorlie. Nah, Kalgoorlie itu pusat tambang emas di Australia, Pak. Jadi Hmm. mereka itu link antara ada sekolah sama industri itu cukup dekat karena industri-industri tambang di sini banyak membutuhkan tenaga kerja. Hmm. Satu dari sisi research, kemudian juga dari kebutuhan tenaga kerja. Nah, Hmm. ini salah satu kesempatan utama uh, technical skilled labor atau engineer dari Indonesia adalah Australia itu sangat kekurangan tenaga kerja dari sisi engineer, terutama mining engineers, dari sisi metalurgis. Jadi kebutuhannya itu akan selalu ada. Jadi akan selalu ada peluang-peluang yang terbuka buat teman-teman semua yang ingin mencoba merantau di Australia. Nah, jadi peluangnya terbuka besar tuh dan karena di sini industri tambangnya juga sudah cukup established dan sudah cukup mature, jadi uh, jenjang karirnya pun akan lebih bagus menurut Hmm. saya, Pak. Walaupun Ya. di Indonesia sendiri sudah banyak tambang-tambang besar sekarang ya yang sudah established kan ya Freeport dan Batu Hijau sekarang punya Aman Minerals. Kemudian ada satu tambang di Sumatera Utara juga yang sudah cukup established dan sekarang terutama banyak-banyak tambang-tambang nikel juga kan yang sedang booming sekarang. Hmm. Jadi uh, kalau secara hidup enak relatif Pak. Ya, kalau ini kalau tadi yang diceritakan Mas Adit kan yang ini ya, yang seneng kan gitu ya. Kalau kira-kira sekarang yang nggak senengnya apa Mas? Oh banyak Bukan, bukan ada banyak. bukan masalah hidupnya, tapi kaitannya dengan kalau dengar kan beberapa saat yang lalu itu banyak smelter kita yang ada beberapa smelter lah, bukan banyak, beberapa smelter yang di Sulawesi itu kan yang fail ya, ada yang meledak kan gitu ya. Ya. Kalau di Australia kejadiannya gimana Mas? Uh, di sini untuk requirement dari safety-nya cukup ketat, Hmm. uh, sangat ketat, bukan cukup ketat, sangat-sangat ketat. Hmm. Mungkin kalau soal smelter bisa dijelaskan Mas Jeki, cuma kalau dari sisi konsentrator Hmm. itu juga cukup ketat Pak, sisi safety-nya. Jadi mine inspector, inspektor tambang. Kalau di sini tuh sangat ditakutin. Jadi kalau mereka mereka pasti ke site cukup cukup rutin 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan setiap mereka kali ke site itu pasti mereka inspeksi. Mereka akan note setiap um, kejanggalan-kejanggalan yang mereka temui berdasarkan standar dan itu harus diikuti sama si yang punya tambang. Kalau enggak, itu sanksinya akan cukup berat. Hmm. Dari sisi itu ya itu cukup berpengaruh. Kemudian kesadaran dari pegawainya sendiri pun juga cukup bagus di sini karena requirement juga cukup ketat untuk safety-nya. Jadi lebih terjaga. Saya nggak ingat ada insiden yang cukup besar di Australia yang sama seperti kebakaran smelter di Indonesia. Mungkin Mas Jeki bisa 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 kasih pendapat. Cuma itu pendapat saya, Pak. Hmm. Ada ini Mas Jeki kalau ada cerita sedikit kaitannya dengan failnya industri ini.
Mas Prof, Eki lagi. mungkin ini Prof, Hmm, di Australia itu paling tidak di seluruh industri ya, itu hmm, betul-betul ditekankan seperti tadi Adit bilang, ada dua hal Pak, namanya authorized, jadi orang yang boleh mengoperasikan alat itu yang authorized dan yang hmm, capable. hmm, Dua itu Pak, authorized dan capable. hmm, Lalu yang kedua, saya rasa ini mungkin panjang ceritanya Prof. Jadi hmm, kalau mungkin Prof. Joni mau ya Prof, kita adakan sendiri khusus hmm, untuk safety di smelter karena itu hmm, sangat dalam hmm, ininya pembahasannya hmm, dan sangat luas. Tapi yang paling ini terus terang kalau saya pribadi Prof melihatnya hmm, itu dari sisi konsekuensi Prof, di Indonesia masih penegakan pelanggar apa ya? Nah, penegakan hukum ya Prof ya hmm, atas segala pelanggaran ya. Sekarang Prof bisa bayangkan itu ledakan terjadi Desember atau November ya, Desember 2023, hmm, lalu awal tahun 2024 pabriknya udah operasi lagi Prof. hmm, hmm, Jadi hmm, sebagai gambaran di Olympic Dam dulu pernah ada satu fatality terjadi di tahun 2006, mungkin Bos Adit belum masuk ya Bos. Jadi ada seorang kejatuhan pipa Prof. hmm, Beliau meninggal tuh kebetulan saya kenal orangnya, namanya Scott. Dan pabrik ditutup nggak cuma di bagian tadi Prof, tapi di hmm, seluruh pabrik, dari seluruh termasuk tempatnya Bos Adit ini. Jadi selama 1,5 bulan itu under investigation by police. Semua hmm, orang yang bertanggung jawab dipecat. hmm, Kemudian BHP saat itu harus secara jelas mempresent action-action yang diperlukan ya untuk mencegah kejadian yang serupa, dan itu harus disetujui oleh panitera tertentu, WorkSafe Australia namanya. Jadi hmm, intinya kalau mau tegas Prof, sebetulnya hmm, kita bisa Prof. Dan kita ini kalau bisa dari sisi smelter ya, kita ini powerhouse smelting sebetulnya. Kita hmm, punya, kalau nggak salah ada sekitar 50 smelter di Indonesia Prof. hmm, Nah, hmm. kita harus jauh lebih kuat dan jauh lebih maju dari Australia yang cuma punya berapa Bos Adit? Olympic Dam, Mount Isa, Kalgoorlie cuma 5 di bawah 10 lah smelter di Australia itu. Hmm, 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 Saya hmm, rasa itu Prof. Jadi mungkin hmm. kapan-kapan kita bisa bahas. Saya sebetulnya Artinya, pernah hmm, membahas ini di Teknik 89 Prof. hmm, Sangat bagus kalau nanti terutama di industri persmelteran Prof, kita bisa hmm. adakan diskusi yang lebih dalam lagi. Ya, saya coba akan arrange nanti ya, saya akan inisiasi. Tapi yang kalau tadi disampaikan Mas Jeki tadi kaitannya dengan masalah, salah satunya masalah harus capable kan gitu. Apakah Ya, dengan mereka itu artinya kaitannya kalau kita di Indonesia gitu ya, itu masih kaitannya dengan terkait dengan apa ijazah kan gitu ya. Apakah kalau sekarang standar kompetensi yang katakanlah kalau itu kan bukan di ijazah ya, tapi keterampilan itu di bawahnya BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Apakah sertifikat itu juga mutlak ada atau harus dimiliki? betul Prof. Jadi yang tadi Hmm, yang saya sebutkan AC tadi ya, dua hmm, hal yang mereka setiap individu harus punya. Jadi hmm, satu operator, misalnya operatornya millnya Bos Adit itu ya, mereka harus punya yang namanya matrix, training matrix yang semuanya harus dicentang Prof. Jadi hmm, semuanya harus berlicense, jadi nggak cuma authorized. Saya hmm, capable Prof. Saya capable untuk operate every single devices di smelter, tapi saya nggak authorized. Jadi saya nggak hmm, bisa mengoperasikan. Jadi hmm, dua-duanya harus jalan paralel, authorized dulu. Nah, capable itu biasanya kapabilitas. Itu hmm, tanggung jawab perusahaan masing-masing untuk provide training, sufficient training, dan sufficient licenses. hmm, Jadi hmm, kalau memang tanggung jawabnya perusahaan masing-masing. Kalau misalnya Prof Joni jauh lebih mumpuni dari semua orang di smelter, tapi Prof Joni nggak authorized. Jadi ya, tetap aja Prof Joni nggak bisa karena sifatnya nanti legalitasnya Prof. hmm, Dan setiap hmm, alat yang tadi saya bilang mill itu hmm, pasti akan punya sertifikat, misalnya fitter, sertifikat elektrik tertentu ya, lalu K3 dan seterusnya. hmm, Dan itu harus diaudit Prof. Nah, sistem audit smelter kita mungkin juga belum lengkap ya Prof ya. hmm, Terasa hmm, masih dipakai tahun 2000-an Prof, dan itu juga masih sifatnya ad hoc ya.
dan itu harus segera ditelurkan, Prof. Jadi setiap smelter harus punya diaudit, soalnya ujung-ujungnya nyawa, Prof. Ya, We have to say that smelter nggak the safest industry on earth ya. Jadi memang harus kalau orang Jepang bilangnya kibishi, harus severe, harus tegas. ya. Kalau di industri oil and gas ya, itu ada, kita ngacunya ke API ya, American Petroleum Institute, ya, terutama kaitannya dengan masalah safety, kaitannya dengan RBI ya, risk based inspection ya. Jadi API 580 sama 581 kan gitu ya. Nah, apakah untuk yang katakanlah di industri pertambangan smelter ini ngacunya kemana, Mas ya? Sayangnya tidak ada seperti API itu, Prof. Tapi saya rasa kalau misalnya di DIN atau GIS, Deutsche Industrial Normen, lalu Australia juga punya Australian Standard sendiri, Indonesia juga harus punya standar sendiri. Kita kan punya SII, Prof. Jadi kemungkinan di situ bisa dipakai. Saya kurang paham kalau di Indonesia seperti apa, tapi kebanyakan, Prof, karena kita di smelter investment yang gede, itu investor asing ya, kebanyakan yang investor asing itu perusahaan yang sudah established di luar sehingga punya standar safety sendiri. Tapi saya rasa kalau di Indonesia problemnya sangat unik, Prof. Ya. Jadi harus ditekan dari top down sekarang, bukan dari bottom up. Pemerintah punya kuasa, jadi harus mensyaratkan safety yang tinggi, bukan menunggu dari bawah. Kalau saya nunggu fatality dulu ya. Baik, terima kasih Mas Eki. Baik, anak-anakku sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sharing? Silakan. Jangan ragu-ragu. Tadi mesti kalau tadi yang saya sampaikan Mas Jaki itu ada yang saya panggil Kamil gitu. Belakangnya itu ada Yuwono gitu. Jadi tentunya kenal ya siapa yang bersangkutan kan gitu. Oke. Oke anak-anak sekalian, kalau nggak ada kita untuk katakanlah kita perkenalan dengan Mas Adit ya. Kemudian dengan Mas Jeki juga, Jeki Syam, terus kedepannya tentunya saya yakin ya kontaknya nanti saya akan berikan dan izin kepada Mas Jaki maupun ke Mas Adit. Mungkin ada anak-anak yang saat ini masih malu-malu gitu, bisa kontak langsung untuk baik secara kaitannya tadi ya, kedepannya seperti apa maupun kaitannya secara teknis ya. Nah sebelum ditutup tentunya mohon kita bisa foto sama-sama. Boleh, Pak. Ya. Izin Mas Adit. Nah, sip. Mohon pada buka kamera semuanya. Ayo. Kecuali Mas Deki kayaknya. Mas Deki lagi meeting deh. Nggak tahu meeting di mana nih. Lagi di Jepang atau di Australia. Jalan-jalan terus, Bos Jeki. Bahaya lah. Oke, siapa yang mau foto? Silakan. Siapa? Nama? Siapa? Oh, ini dia nih. Ini yang Kamil tadi nih.